Belajar sejarah Madagaskar itu waktu di SD loh, kelas 5 mungkin gitu. Belajar nenek moyang ya dari Indonesia gitu. Halo, ketemu lagi di Historikul. Hari ini kita akan membahas tentang Madagaskar. Ya, mungkin kalau teman-teman mendengar seperti orang Indonesia yang hijrah ke Malaysia, orang Indonesia yang hijrah ke Brunei, itu adalah hal yang biasa. Tapi apa jadinya kalau ternyata nenek moyang orang Madagaskar yang jauh di Afrika, yang letaknya ratusan bahkan mungkin ribuan kilometer, itu adalah orang dari Nusantara? Kita bahas di Historikul selanjutnya. Mungkin terdengar seperti lelucon ketika kita menyebut nenek moyang orang Madagaskar, yaitu yang letaknya di sebelah timur benua Afrika dan masih termasuk ke dalam benua Afrika. Ada yang menyebut bahwa nenek moyang orang Madagaskar adalah dari Indonesia. Memang seperti lelucon teman-teman, tetapi itulah kenyataannya. Ini berdasarkan penelitian ya yang dilakukan dari cek DNA dan sebagainya. Tetapi bagaimanakah awal mulanya dari dua negara ini bisa memiliki hubungan, sedangkan jaraknya saja mencapai 8.000 meter atau 8.000 kilometer dari satu sama lain ya, yang satu di benua Asia dan yang satu di benua Afrika. Cerita tentang orang Madagaskar yang memiliki kekerabatan atau hubungan dengan orang-orang di Nusantara ini sudah bukan menjadi rahasia lagi teman-teman. Jadi kisah ini diawali dari beberapa orang dari Nusantara yang melakukan pelayaran dan menuju ke Madagaskar ya. Dan kisah tentang nenek moyang orang Madagaskar yang berasal dari Nusantara ini diceritakan oleh orang tua mereka secara turun-temurun kepada anak-anaknya di Madagaskar, sehingga asal muasal atau dari manakah nenek moyang Madagaskar berasal itu selalu terjaga ya. Jadi orang tuanya menceritakan ke anaknya, anaknya menceritakan ke anaknya lagi, seterusnya teman-teman, sampai bergenerasi-generasi. Nah, orang Indonesia juga penasaran dong. Ada seseorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada yang bernama Fujiriang Prastowo, yaitu seorang antropolog dan peneliti kesenian yang melakukan perjalanan untuk melakukan penelitian ke Madagaskar teman-teman. Jadi dosen ataukah akademisi lah ini ya dari Universitas Gadjah Mada menyempatkan diri untuk melakukan penelitian ke Madagaskar, yaitu di benua Afrika, untuk menguak kebenaran ya, apakah benar nenek moyang orang Madagaskar itu adalah dari Jawa atau dari Nusantara atau bahkan dari belahan Nusantara yang lain. Nah, kebetulan Pak Fuji ini mendarat pertama kali itu di Kenya. Nah, Kenya itu memang kental sekali dengan Afrika ya, maksudnya seperti fisik, rambut, warna kulit, itu memang hitam khas Afrika. Nah, dari Kenya barulah Bapak Fuji ini melakukan perjalanan menuju ke Antananarivo ya, di Madagaskar. Dan betapa terkejutnya Bapak Fuji ini dan tim dari Gadjah Mada ini yang serasa melihat cerminan bangsanya sendiri. Maksudnya bagaimana? Dari fisik, rambut, dan warna kulit, bentuk tinggi fisik itu memang mirip-mirip seperti orang-orang Melayu. Ya, kemiripan fisik ini bukan hanyalah angan-angan atau kira-kira atau perasaan, tetapi bukti ini telah dilakukan penelitian secara mendalam oleh Massey University, yaitu melalui tes DNA yang mengatakan bahwa
99% DNA orang Madagaskar ini sama atau mirip dengan DNA dari orang Nusantara. Nah kan, berarti sudah ada titik terang di sini ya. Dikisahkan ya, pada abad ke-9 atau sekitar 1000 tahun yang lalu, sekitar 30 orang wanita dari Nusantara tiba di Madagaskar dan secara turun-temurun membentuk koloni yang nantinya di masa mendatang akan menjadikan koloni-koloni ini yang disebut sebagai suku Malagasi. Yang orang Malagasi atau orang Madagaskar tahu bahwa nenek moyang mereka adalah dari Nusantara, tetapi mereka tidak tahu secara spesifik nenek moyang mereka berasal dari Jawa, Dayak, atau belahan pulau lain di Nusantara, karena pada saat itu abad ke-9 atau seputaran abad itu ya, belum ada konsep tentang negara Indonesia. Kembali ke Pak Fuji yang dari Universitas Gadjah Mada tadi ya, semakin Pak Fuji menyusuri semakin dalam di Madagaskar, dia semakin merasa kemiripan tidak hanyalah ada pada fisik dan DNA saja, tetapi dia merasa mulai dari makanan, bentuk rumah, dan suasananya itu seperti persis dari khas-khas Nusantara ya. Bahkan dari bahasa pun ada beberapa yang mirip ya teman-teman. Lebih lanjut lagi, Bapak Fuji ini mengatakan bahwa bentuk rumah di Madagaskar itu tidak bulat seperti rumah pada suku-suku asli di Afrika ya. Jadi bentuk rumah di Madagaskar itu berbentuk persegi dengan atap yang diberi genteng ya, mirip seperti rumah joglo di Jawa. Ini adalah salah satu kemiripan bentuk bangunan ya. Ada juga kemiripan bahasa, yaitu salah satu kosakatanya adalah salamat atau biasa kita kenal yaitu selamat ya. Yang lebih mengharukan lagi, ketika agama Katolik belum masuk ke Madagaskar, itu rumah dan bangunan suci orang-orang Madagaskar itu selalu menghadap ke timur atau selalu menghadap matahari terbit. Itu dimaksudkan agar selalu menghadap ke nenek moyang ya, ke tempat asal nenek moyang di Nusantara, agar selalu mengingat leluhurnya. Tingginya penghormatan kepada leluhur atau asal muasal leluhur ini mendorong masyarakat Madagaskar untuk selalu mendalami dan mencari tahu tentang dari mana asal muasal leluhur. Ini tercermin dari penduduk Madagaskar yang sangat tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan pemerintahnya menganjurkan untuk mahasiswa-mahasiswa dari Madagaskar yang ingin meneruskan magister disarankan untuk mengambil pendidikan magister di Indonesia. Itu dikarenakan agar nantinya mahasiswa atau masyarakat yang belajar di Indonesia pulang ke Madagaskar akan lebih tahu tentang seperti apa leluhur-leluhur mereka dahulu. Ketika Pak Fuji bertanya kepada masyarakat Madagaskar kenapa mereka bersemangat sekali untuk belajar bahasa Indonesia, jawabannya sangat mengharukan. Mereka menjawab bahwa mereka ingin belajar bahasa leluhur mereka. Kemiripan pun terdapat pada penamaan di Madagaskar seperti Andi, Andri, dan lain-lain, yang itu umumnya juga ditemukan di Indonesia. Dengan segudang kemiripan-kemiripan yang telah saya jelaskan tadi, pada 23 April 2015, Presiden Madagaskar yaitu Bapak Heri Oranapima Ompina menemui Presiden Joko Widodo untuk meminta agar Indonesia membuka kedutaan besar di Antananarivo sebagai ibu kota Madagaskar. Bagi orang Madagaskar, Indonesia adalah di atas segala suku dan di atas segala perbedaan. Bagi mereka, Indonesia adalah nenek moyang, di mana peradaban itu lahir di Madagaskar. Sehingga mereka memiliki keinginan besar suatu saat dapat berkunjung ke negeri nenek moyangnya itu, dengan dipersiapkan dari sekarang, seperti halnya mempersiapkan dan belajar bahasa Indonesia. Seperti itulah teman-teman kisah Madagaskar yang dibangun oleh nenek moyangnya, yaitu yang berasal dari Nusantara pada abad ke-9. Semoga bisa menambah informasi dan jangan lupa subscribe.